Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi, pada hari ini karena banyak yang request mengenai gimana caranya Parachain Slot Auction bekerja, gue akan coba jelaskan di hari ini, dan gue akan bagi dua ya sebenarnya. Gue akan jelaskan secara kalau natively gimana, kalau langsung ke Polkadot networknya, atau alternatively lu bisa juga di Binance. Dan kemungkinan besar 90% rata-rata orang akan di Binance karena jauh lebih mudah dan ada keuntungan lebih kalau di Binance. Jadi langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Polkadot Slot Auction. Nah, cukup banyak yang bertanya di komen ya maupun di grup, "Bang, gimana cara kerjanya nih Polkadot Slot Auction? Kayak staking kah atau gimana nih?" Terutama yang Binance ya. Kalau yang natively dari Polkadot kemungkinan besar rata-rata orang nggak, ya kalau di Indonesia terutama ya, di Indonesia kebanyakan pasti pakainya Binance karena lebih gampang, dan rata-rata orang Indonesia trading di Binance ya banyaknya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya yang versi Binance ini dengan yang versi natively yang punya Polkadot? Kalau yang versi Binance ini ada keuntungan lebih, yaitu ada disebut warm up period dari 4 November kemarin sampai tanggal 11. Jadi ada 7 hari. Dan total reward ini sebesar 30 juta US dollars ya. Jadi ini lagi salah satu keuntungannya kalau kita memakai Binance ya. Ya itulah ya, bisa dibilang exchange terbesar di dunia pasti ada some perks yang lebih dibandingkan dengan kita ya di exchanger lain gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang versi Binance-nya, gue bakal coba jelasin dulu yang sebenarnya apa itu Polkadot Parachain Slot Auction. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita masuk ke Parachain Slot Auction, lebih baik kita kenal dulu sistem mereka seperti apa. Nah, ini seperti yang gue pernah bahas di video Polkadot gue mengenai fundamental Polkadot sendiri. Ini adalah salah satu hal yang menarik dari Polkadot ya, di mana dia ini memiliki dua jenis blockchain. Yang pertama ada relay chain dan ada parachains. Nah, sekarang namanya kan parachain slot auction. Wah, maksudnya apa tuh? Jadi kita lihat gini. Parachains itu adalah individual blockchain yang bisa menggunakan relay chain untuk security mereka dan bisa berkorporasi antara parachains begitu. Nah, relay chain ini adalah the central chain-nya mereka gitu. Seperti kalau ininya untuk security-nya mereka di situ. Jadi unik, di Polkadot itu nggak hanya satu blockchain, tapi terdiri dari berbagai macam blockchain yang disecure oleh relay chain. Nah, buat lu yang lebih penasaran, gimana sih detailnya? Boleh nonton video gua mengenai Polkadot. Nanti gue bisa taruh linknya di bawah atau mungkin gue taruh di cards ya. Dan kalau kita lihat sekarang, gimana cara kerjanya? Relay chain ini sekarang maksimum mensupport 100 parachains. Jadi satu relay ini yang bisa mensecure semua parachains, itu sekarang maksimum 100 saja. Nah, berarti kalau hanya 100, otomatis space-nya itu tight ya, dan pasti project harus compete, harus bersaing supaya bisa masuk ke sini gitu, bisa masuk ke relay chain mereka. Nah, itulah yang dijadikan auction, gitu. Itulah yang dilelangkan gitu. Nah, jadi Polkadot ini membuat satu parachain slot dengan sistemnya candle auction format. Nah, ini fun fact ya. Kenapa namanya candle? Jadi gini, historically dulu ini waktu kita mau ngebit kapal, ship sellers, itu mereka akan menyalakan candle atau menyalakan lilin untuk mensignal bahwa auction sudah dimulai. Nah, biddingnya akan terus berjalan sampai si flame-nya itu mati gitu, si apinya itu mati. Nah, saat apinya itu mati, itu melambangkan bahwa auction-nya sudah selesai. Nah, tujuannya apa? Supaya si last standing bid-nya ini yang jadi pemenang. Jadi kita nggak tahu spesifik di kapan. Kan sering kadang-kadang gini nih, lu auction dibilangin tutup jam 7. Wah, orang belum pada bid nih, sengaja nunggu sampai jam 7 malam, udah jam 7 malam baru wah cepet-cepet ngebid harganya. Nah, itu sering kali jadi yang nggak sehat kalau auction seperti itu. Makanya si Polkadot ini dia menggunakan sistem yang candle. Walaupun ya nggak pakai candle ya, maksudnya nggak pakai lilin beneran sekarang. Dia menggunakan satu algoritma. Jadi berhentinya kapan, itu kita tidak tahu persis. Begitu. Nah, itu yang membuat si slot auction ini menjadi fair untuk para project-project yang compete untuk bisa masuk ke dalam parachains. Nah, setelah pemenang ditentukan, semua dot yang sudah di-stick terhadap project tertentu semua itu akan di-lock selama 96 minggu. Ya, jadi ini kalian harus tahu dulu. Andaikan project yang lu pilih itu menang auction ini, berarti dot lu itu akan dikunci sama 96 minggu. Ya nggak akan hilang, tapi lu nggak bisa akses selama 96 minggu. Kalau yang versi Polkadotnya, yang natively. Nah, kalau yang Polkadot, kalau yang versi Binance sedikit berbeda ya. Nah,
Jadi si winning project ini akan didistribute, mereka itu akan membayar kita atau membayarkan bunga ke kita dengan cara mereward token mereka sendiri. Gitu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kan ada beberapa nih ya. Kita lihat nih. Ada Moonbeam, Clover Finance, Astar Network, Manta, dan lain-lain. Jadi mereka ini akan memberikan token mereka. Gitu. Nah, kita bisa claim seperti sini nih ya. Gue udah masuk kemarin. Claim rewards, lo bisa claim. Nah, setelah lu claim itu akan masuk ke spot lu atau masuk ke wallet spot yang lu punya di Binance ya kalau versi ini. Nah, kalau seperti itu, nah setelah itu lu otomatis akan ya untung dong dari situ kan karena itu pasti ada harganya koin tersebut. Nah, tapi perbedaannya kalau di Binance ya selain lu lebih gampang user friendly dan yang kedua adalah lu nanti saat sudah waktu tertentu, seingat gua 45 hari setelah auctionnya selesai, lu akan diberikan atau lu diberikan kesempatan untuk bisa memiliki B dot. B dot itu apa? Binance dot. Itu adalah token yang rasionya 1:1. Walaupun kalau dari yang sebelumnya ya, ETH 2.0 itu nggak 1:1 sih. Lebih tepatnya 97% lah. Jadi ada minus 3%-an. Gitu. Nah, kalau di sini nggak tahu berapa ya. Nanti kita harus lihat saat udah 45 hari ke depan. Nah, jadi si B dot token ini bisa dipakai oleh kita sebagai liquidity. Bahkan bisa kita jual juga. Gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau di sini dana lu tetap liquid. Kalau lu di Polkadot yang natively itu nggak liquid karena ya lu harus lu harus di lock sama 96 minggu. Kalau itu menang itu juga ya. Nah, jadi bisa dibilang lebih menguntungkan di Binance tentunya ya. Tapi ya seperti biasa semua dot lu dipegang oleh Binance gitu ya. Jadi lu harus percaya terhadap Binance. Kalau yang versi native Polkadot enggak, itu lu yang pegang sendiri semuanya. Jadi apa namanya? Lu yang 100% pegang dan pakai wallet lu pribadi gitu. Jadi itu keuntungan dan kelebihannya. Ya kalau ngomongin soal gain ya lebih untung di Binance begitu ya. Tapi kalau ngomongin soal megang sendiri gitu ya kan. Karena ada banyak orang yang lebih suka pegang sendiri. Gue pokoknya aset harus gue pegang sendiri baru gue ngerasa tenang. Ya kalau yang kayak gitu berarti nggak cocok dengan cara yang di Binance ini ya. Nah, gue yakin 90% dari kalian berpikir, udahlah bang, gue mau yang versi Binance saja. Kan gue nanya juga yang Binance, gimana cara pakainya? Atau apa bedanya sama yang Polkadot biasa? Nah, kalau yang Binance ini dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah Binance warm up period, yang kedua adalah auction period. Kalau buat yang Polkadot, yang natively Polkadot, itu hanya satu saja, auction period saja. Kalau di Binance, ini ada warm up period, dan ya itu untung. Itu kayak lu tadi lihat kan, gue claim rewards nih. Padahal sebenarnya kalau yang Polkadot sekarang dia belum bisa gitu, kita belum ada keuntungan. Gitu ya. Nah, kalau di sini ya kita ada duluan profit lah gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini, the Binance warm up period takes up 7 days period ya. Jadi ada 7 hari, kita nyolong 7 hari lebih cepat gitu ya. Dan itu apa namanya si dot ini nggak bisa lu tarik saat lu udah masukin ke yang Binance warm up period selama 7 hari ini itu nggak bisa diakses ya. Jadi pastikan bahwa lu nggak akan TP dalam waktu dekat itu karena dot lu akan terkunci ya selama warm up period ini. Dan ya keuntungannya apa? Rewardnya lu akan mendapatkan ya ini early participation reward. Itu seperti yang tadi gue lakuin, gue claim, gue jadi untung duluan gitu. Nah, sekarang berapa totalnya? Total dari warm up bonus ini berapa besar? Totalnya 30 juta US dollars dalam bentuk token-token yang ada di sini ya. Tentunya ada Moonbeam, Clover, Manta, dan banyak lagi. Gitu ya. Ya jadi ini baik lagi gue bilang. Untungnya kalau kita main di Binance. Dan setelah itu, nanti tanggal 11 akan mulai auction period. Di mana auction period ini, lu akan vote by staking your dot di project favorit lu. Gitu. Nah, kalau ya lu di Binance, lu udah duluan vote. Gitu. Nah, nanti ini setelah selesai dan apabila project yang lu pilih itu menang, dot lu akan dikunci selama 2 tahun gitu. Tapi seperti yang gue sudah bahas dikit di atas, kalau lu di Binance, kembali lagi ada keuntungannya, lu akan mendapatkan token yang bernama B dot atau Binance dot. Nah, ini rasionya 1:1. Walaupun ya seperti yang gue bilang ya, yang ETH 2.0 dia bilang 1:1, tapi sebenarnya ada rugi sekitar 3%. Jadi keep that in mind. Ada kemungkinan saat lu dapat B-dot, lu tuker, lu ada bisa rugi 3%. Atau mungkin lebih. Kita harus lihat nanti pas udah dapat B-dotnya ya. Nah, tapi kalau project lu nggak menang, ya udah. Polkadot lu akan dibalikin setelah auction period selesai. Auction period selesai kapan? Kasarnya akhir bulan lah ya. Akhir bulan selesai, kalau project lu kalah, ya udah Polkadot dibalikin lagi.
Tapi lu udah untung dulu dari sini. Kayak sekarang gue udah untung. Ya walaupun nggak ekstrim gede sih, tapi ya not bad. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan staking biasa. Which is really good buat gue ya. Oke, jadi kesimpulannya apa untungnya nih kalau gue ikut versi Binance? Kenapa gue nggak yang versi Polkadot aja, yang langsung yang native? Yang pertama, kalau lu di Polkadot yang natively, lu nggak akan dapat 30 juta US dollars warm up bonus. Gitu. Di sini, lu selama seminggu bisa mendapatkan reward yang lumayan ya. Kayak tadi ya, lu nanti tinggal claim aja di sini, claim reward per sejam setahu gue ya. Jadi ya itu keuntungan pertama. Yang kedua, Safu Funds. Ini adalah Binance, ya seperti yang lo tahu, Binance take responsibility untuk memegang funds lo gitu ya. In theory, lu bener sih, kalau lu self custody, ya lu yang pegang 100%. Tapi pada faktanya banyak orang yang justru ceroboh malah duitnya hilang gitu atau si koinnya hilang. Buat lo yang nggak tahu, katanya kurang lebih ada sekitar 3 juta BTC yang sudah hilang dan nggak bisa di recover. Karena kenapa? Kecerobohan. Gitu ya. Jadi, in theory, mungkin kalau lo taruh di Binance malah lebih aman dibandingin lo naruh sendiri di wallet lo yang ujung-ujung lo lupa passwordnya gitu, tuh lupa si seed phrase-nya ya. Ya begitu ya. Tapi baik lagi ini tergantung ke jenis orangnya. Yang ketiga, simple voting system. Ini sih mekanismenya gampang banget. Lu tinggal masukin, lu vote, lu masukin berapa Polkadot yang lu mau dan lu langsung dapat reward. Jauh lebih user friendly dibandingkan kalau lu natively lewat Polkadot gitu ya. Lalu selanjutnya ya sama ya ini friendly juga friendly buat new users gitu. Lalu high rewards, ya iyalah dapat 30 juta dulu dibanding sebelum semuanya mulai gitu kan. Dan no minimums. Di sini lu bisa staking bahkan 0,0001 dot. Kalau di Polkadot setahu gua, seingat gua ya, ini gua rada lupa juga. Seingat gua kalau nggak salah harus 1 Polkadot minimal, ya. Lalu selanjutnya liquidity solution. Di sini kalau project lu kepilih, lu akan mendapatkan token B-Dot gitu. Dan yang gilanya saat lu mendapatkan token B-Dot ini, andaikan lu jual B-Dotnya, lu tetap mendapatkan profit atau tetap mendapatkan si voting rewardnya gitu ya, which is really cool menurut gua. Jadi aset lu benar-benar liquid di sini, which ya menurut gua ini benar-benar hebat ya Binance ya bisa seperti ini. Oke, jadi ini adalah beberapa project yang akan dalam beberapa hari ke depan bersaing di Parachain Slot Auction ya. Ada Moonbeam, ada Clover Finance, ada Astar Network, Linktree, Manta, Bifrost, dan lain-lain. Hari ini gue nggak akan bahas mana yang bagus, mana pilihan gue. Nggak ya, gue hari ini lebih ke penjelasan si parachainnya sendiri gitu ya. Tapi kalau lu lihat sekilas mungkin berpikir, ini kayak ICO ya dipikir-pikir ya bro. Dan benar, yes, ini cukup mirip seperti ICO. Tapi ini ICO yang jauh lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena ini project otomatis untuk bisa masuk ke taraf sini, ya dia sudah di screening ya oleh Polkadot tentunya gitu ya. Lu nggak bisa sembarang masuk aja gitu masuk ke parachain slot. Dan selain dari itu juga lu nggak akan hilang duit andaikan sampai gagal mereka. Sementara lu tahu ICO 2016 2017 banyak sekali ICO yang scam yang ujung-ujungnya dia cuma jualan janji saja gitu ya. Dan ujungnya pemendam. Nah, di sini lu nggak ada resiko sama sekali. Lu hanya dalam tanda kutip meminjamkan Polkadot lu ke project-project ini supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke parachain slotnya si Polkadot gitu. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa disecure oleh relay chain-nya Polkadot begitu. Dan kalian akan dibayar berapa? Ya, kalau lihat di sini. Moonbeam APY-nya sebesar 44,82%. Clover Finance 1000 something ya. Lalu si Linktree ini 818. Ada beberapa juga yang dia belum kasih data ya. Ini 829 dan seterusnya. Jadi ini bisa dibilang benar-benar sangat low risk. Apakah ada resikonya? Technically ada, tapi very cherry picking ya bisa dibilang. Bisa gini, andaikan gini, lo Polkadot, lo stakingin, itu kan sekira APY sekitar 11%-an gitu ya. Nah, andaikan lo masukin ke sini, ternyata yang lo pilih itu kalah gitu ya. Paling lu rugi berapa banyak sih? Lu paling rugi 10 hari worth of staking rewards gitu, which is negligible banget gitu ya. Jadi ya bisa dibilang no risk ya, almost no risk. Nah, dan jadi gini loh, ini yang membuat Polkadot very interesting. Gitu. Karena bisa dibilang ini project pertama yang melakukan sejenis ini. Gitu. Dimana ICO sebelumnya ya ancur-ancuran. Gitu ya. Berapa banyak ICO yang ERC20 yang menjadi scam? Sangat banyak. Nah, dengan begini, ini almost no risk. Gitu. Jadi menurut gua ke depannya ya ini dia futuresnya gitu.
future-nya ke depannya ICO itu akan bentuknya seperti ini. Safe dan nggak predatory gitu ya. Jadi makanya gue suka ngakak kalau ada yang bilang kayak, wah Polkadot cuma coin hype. Berarti apa? Kemungkinan besar dia nggak mempelajari fundamentalnya. Karena fundamentalnya Polkadot is really, really cool. Oke, dan yang terakhir kita akan masuk ke FAQ atau Frequently Asked Questions. Ya, yang pertama, apa itu dot slot auction dan cara kerjanya seperti apa? Ya, bisa dibilang gue udah bahas di depan ya, tapi kita browse saja sedikit ya. Jadi ini menggunakan satu sistem yang disebut candle auction, di mana ini merandomize exact moment dari winner auction tersebut. Dan ini tentunya membutuhkan dot untuk bisa berpartisipasi di parisan slot. Gitu ya. Lalu selanjutnya, reward apa yang bisa gue dapatkan saat gue masuk ke dot slot auction? Yang pertama, lu akan mendapatkan ekstra bonus apabila lu melakukannya di Binance, ya, di mana per chain slot ini lu ada warm up period yang totalnya itu seperti yang gue bahas di depan 30 juta US dollars gitu. Jadi lu kalau lu stake, bukan stake lebih tepatnya, kalau lu bond di Polkadot secara natively lu nggak akan dapat reward ini. Di Binance lu dapat privilege untuk mendapatkan reward kurang lebih sebesar 30 juta US dollars. Tapi bukan buat satu orang ya, buat keseluruhan gitu. Lalu selanjutnya, apa itu Binance warm up bonus? Kita bisa lihat, jadi Binance dan Parachains ini memiliki special warm up bonus kalau di Binance ya, itu ya seperti gue bilang 30 juta US dollars. Dan users perlu untuk memvote project-project tertentu ya, kayak di sini ya, lu tinggal vote aja yang mana yang lu suka. Gitu, lu boleh research dulu, boleh langsung aja terserah lu ya. Nah, setelah itu, nah lu akan bisa mengklaim hourly reward seperti yang tadi gue lakukan kan, gue claim reward begitu. Nah, sekarang gimana cara ngitung warm up periodnya? Nah, ini dikalkulasikan per jam. Dan reward lu ini akan dibagikan ya sesuai dengan namanya ya, hourly. Lu akan dibagikan per jam dan dikalkulasikan sesuai dengan proporsi dot yang lu stake terhadap project tertentu. Gitu. Jadi semakin besar Polkadot yang lu stake, ya semakin besar juga rewardnya ya otomatis ya. Lalu selanjutnya, apa itu B-Dot atau Binance Dot? Dan kalau gue jual B-Dot, apakah gue akan tetap mendapatkan voting rewards? Nah, ini unik ya. Jadi di sini B-Dot itu apa? B-Dot itu adalah tokenized asset yang merepresentasikan Polkadot lo. Dan di sini dia tulisnya 1:1. Tapi menurut gua berdasarkan pengalaman, gua udah pernah ngelakuin juga yang staking ETH 2.0 itu nggak benar-benar 1:1 ya. Jadi kalau di yang dulu Binance ETH itu ada minus sekitar 3%-an gitu. Jadi nggak 1:1, lebih tepatnya mungkin 1:9,7 gitu ya. Nah, kalau di sini nggak tahu bakal jadi berapa perbedaannya. Jadi tapi menurut gua kemungkinan besar akan ada perbedaan mirip seperti Binance ETH ya. Dan nanti lu bisa convert ke B-Dot setelah 45 hari setelah auction periodnya selesai. Kurang lebih auction period itu selesai di akhir bulan. Jadi nanti ya bisa dibilang di bulan depan di Desember lu akan bisa convert ke B-Dot ya. Nah, saat lu convert, lu bisa pilih buat ke convert atau enggak ya, tapi harusnya sih nggak convert ya. Setelah lu convert, lu bisa jual B-Dot lu saat dalam lock-up period. Dan yang kerennya apa? Walaupun lu jual B-Dot lu tetap akan mendapatkan voting reward. Nah, ini yang unik. Kalau lu di Polkadot natively gitu, lu secara native masukinnya gitu ya. Ya udah kekunci selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Di sini di Binance enggak, lu tetap bisa jual lagi Binance dot lu dan ya lu bisa pakai untuk trade, lu bisa TP dan lain-lain. Ini yang keren dari versi Binance begitu. Dan ya bisa dibilang ini dia makanya kenapa banyak banget yang pakai Binance gitu, karena very useful dan ya ini benar-benar memprovide liquidity gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang gue perlukan untuk meredeem Polkadot gue? Ya, seperti yang gue bahas di atas ya, kalau lu ubah jadi B-Dot bisa lu langsung saja, bisa lu bisa lu tukerkan langsung gitu dengan Polkadot lu. Tapi ya kemungkinan besar nggak 1:1 seperti yang gue bahas di depan. Jadi kalau andaikan lu nggak mau, lu pengen pokoknya 1:1, gimana? Ya lu bisa tunggu. Tunggunya berapa lama? Andaikan gini ya, kalau project lu udah menang, kalau project lu nggak menang ya dibalikin Polkadot langsung. Tapi kalau lu menang, project lu pilih menang, lu akan bisa redeem setelah 96 minggu plus 3 hari ya. Jadi kurang lebih 2 tahun lah. Nah, jadi kalau project lu fail, ya udah Polkadot lu akan dibalikin. Tapi kalau berhasil dan lu menang, lu mau kalau lu mau balikinnya 1:1, B-Dot lu tuker lagi sama Polkadot, itu 96 minggu di kuncinya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau Polkadot gua fail, nah berarti apakah gua akan mendapatkan voting rewards? Nah, kalau andaikan Polkadot lu fail dan kalau beberapa lu berhasil, beberapa gagal,
Yang berhasil lo tetap akan mendapatkan reward. Tapi kalau yang gagal akan dikembalikan ke wallet lo. Jadi bisa ada caranya seperti ini. Lu jangan cuma vote di satu, lu vote di beberapa yang menurut lu kuat, yang kemungkinan menangnya tinggi. Setelah itu, ya lu berharap salah satunya menang, begitu ya. Jadi ya saran gua kalau lu mau masuk ke sini jangan hanya di satu, bisa aja beberapa. Lu bagi, misalnya lu punya 10 Polkadot, ya lu bagilah misalnya ke beberapa yang menurut lu suka satu 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 satu, bisa seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan seperti ini juga. Kenapa gue nggak bisa withdraw reward token gue dari Binance? Nah, jadi beberapa parachain atau project parachain ini masih dalam stage yang sangat awal, gitu, early development stage. Jadi beberapa belum launch. Jadi otomatis ya lu nggak bisa, technically lu belum bisa benar-benar receive si token itu, belum bisa lu perjualbelikan. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang harus pertimbangkan. Pilih project yang ya udah lumayan mau jadi, jangan yang masih development stage banget gitu ya. Dan lalu selanjutnya juga, semua yang di sini itu nggak pasti akan listed di Binance ya. Jadi project-project yang di atas ini nggak pasti akan listed di Binance. Untuk mereka bisa listed di Binance, ya otomatis mereka harus ikut lagi ya prosesnya masuk ke Binance begitu ya. Jadi ingat, semua reward yang di sini nggak pasti bisa lo langsung tradingkan di Binance. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut gue overall it's very cool, dan ya buat sekarang yang gue rasain baru sehari, a lot more profitable dibandingkan lu staking rewards biasa ya. Oke, jadi kesimpulannya sudah jelas ya, perbedaan mengenai di Polkadot secara natively di networking Polkadot atau lo bisa via Binance. Ada keuntungannya masing-masing. Buat di Binance ya jelas ya, lu ada warm up period di mana reward sebesar 30 juta US dollars lu bisa dapatkan earlier sebelum mulai auctionnya sendiri, which is really cool ya. Dan selain dari itu juga, lu dipermudah lah, jauh lebih mudah, lu nggak perlu buka wallet spesifik apalagi, lu tinggal basically pakai dari wallet lu, kesannya kayak lu staking, lu vote mana yang lu pilih, dan kalau menang ya dapat, kalau nggak ya sudah tinggal dibalikan, simple gitu. Kalau ya tapi keuntungannya, ya lu kalau dia native, lu literally tanpa kustodian, 100% lu yang pegang, walletnya lu yang pegang, kuncinya semua lu yang pegang. Jadi baik lagi tergantung tipe investor seperti apa lo. Karena ada beberapa yang menganggap itu sangat-sangat penting sekali kalau semuanya kunci dipegang oleh kita. Jadi ya balik lagi terhadap kita masing-masing. Dan plus satu lagi mungkin keuntungannya dari si Binance adalah lo bisa likuidasi B.lo atau Binance.lo. Jadi tidak ada liquidity yang ke-hold sama sekali. Kalau di yang natively, lo bisa kalau sampai menang auctionnya, lo harus ke lock sekitar 98 minggu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot Parachain Slot. Dan bagi kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana ada playlistnya, di mana di situ kita akan membahas dan ya basically daily chart your favorite cryptocurrencies, dan juga membahas news-news terhangat di dunia kripto. Dan buat juga kalian yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candle, cara baca Bollinger Band, moving average, bisa juga klik di playlist Tutorials with Toshi. Nah, buat kalian juga yang belum join Telegram grup kita, bisa join juga di situ, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih santai mengenai dunia cryptocurrencies. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik the bell icon, and see you on the next video.